89,4 Top FM, keluarga muda dewasa. Semua suka. Kita sedang mencari orang yang siap ngelakuin pekerjaan ternikmat. Ini fasilitasnya buat kamu. Pertama, kerja tanpa berasa beban. Kedua, jam kerja lo yang atur sendiri. Dan ketiga, momen lembur justru menghibur. Semua dimulai dari rasakan nikmatnya hidup. Caranya mudah, cukup kerjain terus apa yang lo suka, kulik berbagai potensinya, dan nikmatin setiap langkah prosesnya. Karena kita percaya, siapapun diri lo, apapun kesukaan lo, semua punya peluang untuk bikin main jadi hasil yang gak main-main. Lo bisa mulai dari hari ini juga, dan lo bakal mencintai kerjaan sampai seumur hidup lo. Apakah lo berminat? Jangan sia-siakan kesempatan emas lo. Waktunya lo rasakan nikmatnya hidup sekarang. Dan nikmatin kerjaan yang gak lagi berasa kerja. Join dan nongkrong di rasakannikmatnyahidup.id. Sobat Top, saatnya ngobrol-ngobrol seru di tongkrongan Rasakan Nikmatnya Hidup. Yes, ketemu lagi barengan Bara di tongkrongan Rasakan Nikmatnya Hidup, yang pastinya kamu bisa dengerin di 89,4 Top FM Semarang, dan juga bisa kamu tonton di YouTube-nya Top FM Semarang. Wow, edisi minggu ini luar biasa ya, yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti. Pastinya kamu penasaran, kira-kira siapa yang bakal nemenin Bara di tongkrongan Rasakan Nikmatnya Hidup sore hari ini ya. Pastinya kalau misalkan Bara Spill udah pada tahu, apalagi warga Semarang udah tahu banget ya. Ini musisi iya, terus juga konten creator juga iya, influence juga iya, bapak-bapak juga iya ya. Oke deh, kita langsung sapa aja. Selamat sore buat Mas Sela Good, apa kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabe senonton ya, tolong ya. Oh, enggak ada ya, suwung ini ya. Oh, di studio soalnya. Tepuk tangannya virtual. Virtual. Mantap. Tetap harus semangat ya. Yes. Iya, siap. Mas Bara sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Puasa Mas Sela? Wah, puasa gila sampai ya. Badek gitu ya. Sampai buat. Iya. Oke, Mas Sela gimana kabarnya? Sehat Mas. Sehat ya. Oke. Udah lama loh nih nggak ketemu Five Vibes studio siaran kayak gini ya. Ya betul. Aduh, keren banget. Cuman ada di tongkrongan Rasakan Nikmatnya Hidup. Wah, luar biasa ya ini ya. Peres itu lah ya, apa ya. Mantap. Okay. Ya. Kelewat nih. Ini salah satu masalah adalah juga dulu penyiar radio juga ya. Iya. Sempat berapa tahun ya? 4 tahun kalau nggak salah. Wah, 4 tahun tuh udah lulus kuliah berarti ya, 4 tahun lah. Udah, kebetulan memang nggak lulus kuliah sih. Kuliahnya bablas. Gara-gara ngaboti ngeband ya mungkin ya. Oke. Iya, tapi nggak apa-apa lah, itu kan jadi salah satu pilihan hidup kali ya. Betul. Karena hidup itu banyak pilihan, tergantung kamu nanti milih yang mana. Betul. Ya Harus kan? tanggung jawab sama keputusan yang diambil. Yes, gitu. betul. Nah, buat kamu Sobat Top yang mungkin ketinggalan ya di minggu pertama, minggu kedua, atau mungkin ini ketinggalan karena kita baru aja mulai ya. Kamu bisa dengerin di 89,4 Top FM Semarang, terus juga tonton juga di YouTube channelnya Top FM Semarang. Yes, karena di sini udah ada Mas Sela, banyak banget pertanyaan yang pengen aku tanyain. Oh, silakan Mas. Salah satu ya panutanku di Semarang. Wah, suhu ya, waduh, iya. Mas Sela, kita nongkrong ya, di Rasakan Nikmatnya Hidup. Siap. Boleh dong, kira-kira dari Sela Good ini hobinya tuh apa? Oke. Sebelumnya makasih banget ya, tongkrongan nikmati. Rasakan nikmatnya hidup ya. Mas Bara juga teman-teman yang lain. Udah lama nggak kayak gini kan. Podcast ala-ala radio gini kan. Kalau dibilang pertanyaan pertama tadi apa? Hobi. Ya kalau hobi apa ya? Sebenarnya semua sih ya. Karena kalau lahirnya dari anak band kalau kebetulan gitu. Dulu sempat berkesenian di teater kampus juga. Terus sempat jadi anak film ya kan, sinematografi, ikut film pendek dan segala macam. Pokoknya yang berhubungan dengan pekerjaan dunia industri kreatif dan seni lah dilakoni. Sekarang ini apa ya, kalau orang bilang konten kreator lah, apa gitu ya, selebgram, influencer lah,
Wape ya. Pokoknya tatae penting ada duitnya kan. Betul. Nah tujuannya nongkrong di sini tuh kayak gitu. Betul, jadi ya. dari hobi bisa mendapatkan cuan. Betul, gitu kan. Dan ngelakuinnya nggak kerasa banget, tiba-tiba dipanggil aja, terus suruh MC, suruh ngeband, bayaran. Betul. Sesimpel itulah pokoknya yang penting ya. Apa ditatai soalnya MC, apa lah ya. Talent itu balapan ya enggak apa-apa itu. Joki tong setan Dekderan kemarin ya sih pokoknya ya undangan-undangan gitu. Nah, kalau dari nyanyi nih, kenapa milih hobi nyanyi awalnya? Enggak, kalau nyanyi dari dulu sih ya. Dulu dari SD tuh piala saya segini-segini. Woi, kebetulan juara dong ya. Wah, kelurahan Mayan, terus sempat ke kota Medan dulu kan. Lomba menyanyi anak dulu ya. Mungkin kalau waduh fotonya hilang semua soalnya kena banjir dulu ya. Lagu apa masalah? Dulu Surga di Telapak Kaki Ibu. Wah. Surga di telapak kaki ibu, itulah hadis Nabi Muhammad. Nyanyi itu masih hafal. Itu yang mengantarkan saya juara 2 dulu. Juara 2 lomba waktu itu kan cuman ada mall gitu ya, mall-mall besar gitu kan. Itu awalnya memang dari kecil memang keluarga juga banyak yang di musik gitu. Terus kalau betul-betul di dunia musik profesional, walaupun di kancah indie ya, musik independen ya 2007 bareng Serempet Gudal. Oke, pastinya udah pada tahu ya. Ini vokalis dari Serempet Gudal. Iya, Saru ya. Semisin dewi kadang ya. Malu sama anak ya. Iya. Tapi lucu loh. Gemesin anak masalah tuh. Harus gitu ya. Cuman ya sekarang kan takut kalau ketahuan gurunya gitu kan. Jejak digital di YouTube ya. Tapi harus bangga dong ya kan. Bapakmu dulu rockstar lo di eranya popstar ya. Oke, ini bisa dikatakan dari ngeband, musisi, terus habis itu ikut teater adalah titik di mana perjalanan Sheila Good ini. Boleh diceritain betul. Mas? Ya kalau awalnya memang masuk kuliah itu 2005 atau 2006 ya. Terus ambil jurusan teknik informatika, ternyata ditipu ya. Itu isinya ilmu eksak, ilmu menghitung ya. Padahal saya otak kanan ya. Betul kan, memang ikut arahan keluarga orang tua lah ya. Karena dulu di kampus saya itu belum ada jurusan DKV sama sinematografi. Setelah 3 tahun saya kuliah baru ada gelo itu. Ya akhirnya masuklah teater di tahun 2006-2007 gitu kan. Betul-betul itu ditempa sih. Karena saya dulu pengen ya putus urat malu itu dari dulu ya, mungkin dari kecil gitu kan. Akhirnya di teater itu lebih diarahkan, lebih dikerucutkan untuk menjadi aktor gitu kan, penyutradaraan, terus betul-betul kita sinematografi. Dulu di era 2006 tuh, waduh senior saya tuh kan kebetulan juga dari tahun 90-an udah ikut film pendek ya. Jadi betul-betul bikin film, akhirnya terjunnya di situ dulu, bikin film. Bosan kita juara 1, juara 2 gitu dulu. Wis ya, ajang-ajang Peksiminas, Peksimida dulu kan menang terus gitu kan. Nah, karena memang secara equipment dulu kita mumpuni untuk alat-alat lengkap lah dulu kan. Belum ada gimbal ya kan, kita masih pakai rel yang dilas gitu kan dan sebagainya kayak gitu. Terus akhirnya ya 2007 itu bikinlah band Serempet Gudal dari 80% anak-anak teater Kapling namanya. Anak-anak teater Kapling itu teater kampus saya di Udinus ya. Gitu. Siap. Wah, ini semakin seru ya cerita dari Mas Sheila. Nanti kita bakal ulik lagi ya ceritanya seperti apa, perjalanannya seperti apa. Dan pastinya tetap stay di 89,4 Top FM Semarang dan juga pantengin terus di YouTube channel Top FM Semarang. Dan Bara ingetin ya, di akhir segmen nanti ada kuis. Jangan lupa ikutan karena nanti bakal ada hadiahnya ratusan ribu rupiah. Dan juga kamu dapat inspirasi, boleh dicek di rasakannikmatnyahidup.id. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya di @signaturetime.id. Oke, kalau gitu nanti kita bakal balik lagi barengan Sheila dan juga Bara. Jangan kemana-mana. Tongkrongan Rasakan Nikmatnya Hidup akan kembali sesaat lagi. Kita sedang mencari orang yang siap ngelakuin pekerjaan ternikmat. Ini fasilitasnya buat kamu. Pertama, kerja tanpa berasa beban. Kedua, jam kerja lo yang atur sendiri. Dan ketiga, momen lembur justru menghibur.
Semua dimulai dari rasakan nikmatnya hidup. Caranya mudah, cukup kerjain terus apa yang lo suka, kulik berbagai potensinya, dan nikmatin setiap langkah prosesnya. Karena kita percaya, siapapun diri lo, apapun kesukaan lo, semua punya peluang untuk bikin main jadi hasil yang gak main-main. Lo bisa mulai dari hari ini juga, dan lo bakal mencintai kerjaan sampai seumur hidup lo. Apakah lo berminat? Jangan sia-siakan kesempatan emas lo. Waktunya lo rasakan nikmatnya hidup sekarang. Dan nikmatin kerjaan yang gak lagi berasa kerja. Join dan nongkrong di rasakannikmatnyahidup.id. 89,4 FM Keluarga Muda Dewasa. Semua suka. Kembali lagi di tongkrongan rasakan nikmatnya hidup. Masih di tongkrongan rasakan nikmatnya hidup dan pastinya masih ada Baran dan juga Sela. Woi, assalamualaikum lagi ya. Waalaikumsalam, Pak Haji. Pak Haji Sela. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa Syukran, sahlan. Masya Allah. Semoga bisa haji lagi ya. Alhamdulillah. Bismillah lah nanti ya, bisa kesana lagi. Ikutlah, diajak lah masalah. Oh siap tuh ya, langsung kita ya. Turki, Mesir langsung pol-polan ya, nanti sampai Nigeria nanti kita ya. Iya. Oke, kita balik lagi ya pembahasan di mana Selagut ini memang banyak talentnya ya, musisi, terus content creator, terus juga influence, terus apalagi penyiar juga. Ya sempat siaran, terus sempat dulu apa ya pekerjaannya ya? Oh ya disc jockey dong. Ya DJ. Oh 4 iya ya. tahun dulu ya. Tahun berapa itu? Itu 2000 berapa? 2012-an kalau nggak salah. 2010 2012 dulu ya. Biasa persilatan dunia malam ya. Sekarang ya sudah di rumah aja lah. Yeah. Iya gitu. Zaman-zaman biasa anak-anak kampus kan. Soalnya memang berawalnya dulu dari ngeband. Jadi ngeband itu berkembang, ditarik ke beberapa stasiun TV lah buat nge-host. Sampai saya masuk ke radio pun jadi announcer tuh ya tanpa hisap ya istilahnya. Wih. Langsung Biasanya kalau anak-anak undip ya sastra gitu kan dites ya Inggrisnya cacicus ya. Wah lah kita ya bloko apa adanya gini langsung keterima dulu. Yeah. Ya pada saat itu sih ya. Terus kalau zaman sekarang memang karena pekerjaan tuntutan ya memang akhirnya kalau dibilang profesional sekarang yang band ya MC presenter dan segala macam sih Mas. Cuman tuntutan jadi seorang konten kreator ya, meng-create video-video yang gokil-gokil gitu kan, apalagi banyak corporate yang mungkin pengen iklannya sedikit tersampaikan dengan cara yang fun. Iya gitu. Akhirnya mumpung teman-teman saya banyak yang mau ngedan juga gitu kan. Jadi siap gitu kan, edan yang dalan gitu-gitu. Pokoknya seperti itulah mungkin. Ya karena berawal dari passion itu tadi sih. Yes, artinya semua jalan tuh berawal dari musisi, terus teater, terus juga penyiar. Itu membuka semua link. Membuka link. Jadi network itu penting ya Mas? Seberapa penting? Sangat-sangat penting ya. Kalau sebenarnya pesan saya buat teman-teman juga ini yang penting gerak ya, move ya, membuat sebuah gerakan atau memang obah kalau kata orang Jawa ya. Obah apapun kadang dulu ya apalagi zaman-zaman kita berkarya tahun 2007-an ya, banyak yang bahasanya sambatan segala macam. Ngisi di sini dong. Ya udah karena anak-anak fun ya udah tanpa mikir operasional, cuan dan segala macam. Kadang kita yang bayar bensin sendiri, istilahnya kayak gitu. Jadi sesuatu hal yang mungkin kita berangkat dari ketulusan ya untuk berkarya itu memang hasilnya akan didapatkan memang nggak setahun 2 tahun sih. Jadi sampai titik sekarang ini ya bisa bertahan, bisa berpenghasilan, bisa hidup dari dunia entertainment di kota Semarang cukup lah saya kira gitu. Oke, kasih tips dong dari hobi kesukaan ini biar bisa menjadi cuan Mas Sela. Sebenarnya selalu bikin apa ya, lebih ke ikhlas sih bikin karya ya. Jadi kalau memang nyanyi ya nyanyi aja terus. Kalau mau cover lagu aja terus, upload YouTube, jangan bosan-bosan. Pasti kalau cacian gitu-gitu kan, hujatan netizen udah biasa lah. Saya udah ngalamin dari tahun 2007 2008 waktu era-era band kita kan kayak
betul-betul lahir dari Public Enemy ya dulu ya. Wah, band-band Saru dan segala macam dicekal di beberapa universitas, di SMA nggak boleh manggung. Jadi udah dirasain dulu. Sekarang kan memang akhirnya rebrandingnya berbeda gitu kan. Apalagi sudah menjadi seorang ayah, sudah menjadi kepala keluarga di lingkungan. Jadi lebih mature lah kalau menurut saya, lebih bijaksana. Dan kalau banyak di luar sana teman-teman yang nggak sabar saya lihat ya. Jadi banyak ketemu anak-anak muda dia nggak sabar bikin 1 konten 2 konten nih misalnya, bosen, kurang bagus, terus bosen minder, dan takut betul, minder. Tingkat kepercayaan diri mereka tuh kadang minder. Kadang memang musuh terberat mereka adalah sahabat mereka sendiri kadang-kadang. Wah ki jarine ibuku, jarine koncoku memang asap mas aku diomongin alay, annoying lah gini-gini. Sebenarnya jangan diraukan sih. Saya juga membuat sebuah platform ya namanya Shalala Production sama Mas Hendra Kumbara ya. Itu alhamdulillah kan udah silver button dari YouTube, udah dapat silver juga lah ya. Itu kan dulu memang kita awalnya bikin karya seminggu sekali bikin lagu original, video klipnya, akhirnya dari 10 karya 20 karya pecahlah di lagunya Mas Hendra Kumbara yang Dalan Liani dulu. Sampai sekarang diapresiasi, kita bisa bikin betul-betul perusahaan digital ya kan, perusahaan agregator yang membawahi musisi-musisi. Jadi ya itu tadi karena gerak ya, karena obah ya, apapun yang kita lakukan secara ikhlas gitu ya, sesuai dengan passion kita, pasti alam akan mengapresiasi gitu. Luar biasa. Sabar kuncinya. Sabar kuncinya ya. Terus lakuin. Nah, biar istilahnya banyak nih, istilahnya kalau misalkan semakin tinggi kita, semakin kenceng gitu kan anginnya. Nah, itu gimana sih biar kita tetap kokoh, biar tetap yaudah kita ngelakuin hobi kita, biar bisa jadi nih gak cuma 1 kali 2 kali di komen sama orang terus sudah minder. Ya ekosistem sih, lebih ke circle ya, memperkuat circle dan ekosistem itu penting banget ya. Apalagi kalau kita udah terbentuk ya hujatan-hujatan cacian dari netizen, berarti kan netizen notice ke kita ya. Oh iya benar. Mereka apa toh alay men toh. Sekali 2 kali alaynya akan diterima akhirnya. Oh memang gitu kontennya gitu. Sama halnya dengan kita juga dulu ya, ngeband dan sebagainya. Wah di kolom komentar dulu tuh jarang ya. Waktu di YouTube itu awal-awalnya band-band indie yang mencapai jutaan view ya pada saat itu kan, kita karena kontroversi jujur pada saat itu. Cuman ya itu tadi akhirnya kita harus bertanggung jawab ya dengan apa yang kita lakukan di masa lalu gitu kan. Musik-musik yang nyeleneh yang kayak gitu, apalagi sekarang player kita udah beranak pinak ya, subur ya, anaknya 3, 4, 5, waduh ya. Nah waktu itu kan istilahnya ada penentangan dari banyak khalayak lah ya. Nah gimana bisa istilahnya serial ini bisa berdiri kokoh sampai dengan sekarang Mas? Iya, memperkuat circle itu tadi ya. Jadi memang akhirnya dengan adanya cacian, ujatan, makian ya kan, nanti akan bergeser kok pola itu. Karena kita tahu itu tuntutan masyarakat kan, nggak mungkin kita terus melawan, istilahnya orang udah nggak suka sama kita, alah band lah wis terus, enggak sih, kita nggak seperti itu. Dulu memang strategi kita bikin yang nyeleneh gitu. Bahkan sekarang kan juga rebranding saya seperti itu, istilahnya kan juga harus karena ada anak dan sebagainya. Yaitu tadi kalau saya lebih ke akhirnya nanti kalau orang udah notice ke kita jelek, buruk dan segala macam, ada sesuatu hal yang berbeda, mungkin kan dari orang terdekat akan ngilengge ya, akan mengingatkan orang tua dan sebagainya. Banyak kok teman-teman yang YouTuber yang mereka lahir dari anak-anak prank segala macam, akhirnya kan bergeser ntar ke hal yang positif, prank positif dan segala macam gitu. Masalah ini kan dari hobi tadi ya. Watuk itu Mas. Watuk kelekian itu poso itu memang. Betul. Iya. Biar menghayati kalau lagi puasa ya. Oh iya kudu ngono to ya. Ini padahal dikira bareng ngombe degan malah ya. Es buah. Buah ise. Ya kan? Ini kalau istilahnya dari hobi ngeband terus yang lain-lain itu berarti kan bisa menghasilkan uang, cuan gitu kan. Emang nggak ada keraguan, istilahnya kerjaan yang mungkin
ini ya, belum tahu pasti ada job, ada bener sih. Nah itu gimana? Apalagi kita bergerak di bidang jasa ya, kita tahu MC sama presenter itu kan nggak selamanya ada, apalagi waktu pandemi ya. Pandemi memang pada saat itu nggak ada tuh event. Wah tapi saya naik daun nih, teman-teman lagi tiarap, wah saya berangkang, wah sampai menek-menek pohon kelapa istilahnya. Karena dulu akhirnya waktu pandemi banyak perusahaan corporate yang bergeser ke iklan, media sosial, pakai jasa-jasa orang seperti kita. Makanya orang-orang konten kreator agak naik tuh pada saat itu. Jadi pertanyaan tadi apa, lali tuh malah. Nah, itu. Ya itu bisa bertahan MC itu kan. Iya. Bisa menghidupi keluarga. Cukup sih kalau di Semarang kita bilang di Jawa Tengah sangat-sangat mengapresiasi bentuk seni lah ya. Dan itu tadi memang kalau saya ngeband ini udah sepi banget ya, karena anak-anak jujur ini 16 tahun berkarya udah pada settle semua ya kan, personalnya udah nyantai, jadi memang tidak menggantungkan hidup dari ngeband gitu. Ngeband ya betul-betul untuk senang-senang, untuk reuni, wah ketemu 11 orang sama krunya 20 orang, wah di backstage senang-senang gitu kan, di Jogja kita manggung bulan depan di Jakarta gitu-gitu. Jadi tetap semangat gitu ya. Dan buat teman-teman mungkin yang lagi berjuang ya, sekarang banyak kok Mas untuk mencapai titik kesuksesan, apalagi anak-anak muda kayak kita ya, dari jalur YouTube ya kan, TikTok, semua aplikasi, semua sosial media, e-commerce itu kan bisa menghasilkan uang. Tinggal kalau kamu nggak bisa menghasilkan uang dari kamu muda, berarti ada yang salah sama kamu, udah gitu aja. Kalau dulu terbatas, kalau sekarang luar biasa kok. Kamu bisa milih jadi siapa aja kok, ya kan? Istilahnya kayak gitulah. Bisa mungkin jadi seperti Sheila Good ya, ataupun inspirasi-inspirasi yang lainnya yang dimana bisa membuat kamu menjadi sukses kayak gitu. Amin. Kita bakal lanjut lagi. Oh siap. Dan Bara ingetin buat kamu tetap stay di 89,4 Top FM Semarang, dan juga pantengin terus ya di YouTube channel Top FM Semarang, dan pastinya masih dirasakan nikmatnya hidup. Jangan kemana-mana, tongkrongan rasakan nikmatnya hidup akan kembali sesaat lagi. Kita sedang mencari orang yang siap ngelakuin pekerjaan ternikmat. Ini fasilitasnya buat kamu. Pertama, kerja tanpa berasa beban. Kedua, jam kerja lo yang atur sendiri. Dan ketiga, momen lembur justru menghibur. Semua dimulai dari rasakan nikmatnya hidup. Caranya mudah, cukup kerjain terus apa yang lo suka, kulik berbagai potensinya, dan nikmatin setiap langkah prosesnya. Karena kita percaya, siapapun diri lo, apapun kesukaan lo, semua punya peluang untuk bikin main jadi hasil yang gak main-main. Lo bisa mulai dari hari ini juga, dan lo bakal mencintai kerjaan sampai seumur hidup lo. Apakah lo berminat? Jangan sia-siakan kesempatan emas lo. Waktunya lo rasakan nikmatnya hidup sekarang. Dan nikmatin kerjaan yang gak lagi berasa kerja. Join dan nongkrong di rasakannikmatnyahidup.id. 89,4 FM, keluarga muda dewasa, semua suka. Kembali lagi di tongkrongan rasakan nikmatnya hidup. Balik lagi barengan Bara dan juga Sheila Good di tongkrongan rasakan nikmatnya hidup. Rasakan nikmatnya hidup. Ini kerasa banget ya hidup. Wah kerasa. Apalagi kalau cerita-cerita nostalgia kayak gini seru sih. Karena waduh belasan tahun ya berkelut di dunia industri kreatif. Betul. Sampai dengan sekarang ini, wah jadi bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman yang lain. Alhamdulillah gitu loh. Kalau boleh dikata Mas Sheila, mumpung masih muda. Sorry. Nggak apa ya, ndagel ya. Mumpung masih muda. Siap. Ya kan? Mumpung masih muda, lakuin apapun itu. Betul. Nanti kalau misalkan istilahnya sudah mateng lah ya, udah sukses, kita bakal menceritakan perjuangan kita waktu dulu masih muda. Betul, makanya kalau anak muda nggak punya movement gitu, sayang banget sih, mager gitu kan, cuma nongkrong di burjo, ya udah nge-game sekalian yang dapat cuan atau jual apa gitu kan. Properti Oppo lah biasanya kan yang di game-game itu ada yang jual-jual skin apa gitu kan. Sebenarnya makanya semua lini anak muda itu sekarang bisa menghasilkan sebenarnya kalau kamu nggak
bisa menghasilkan itu pertanyaan Tanda tanya ya. tanda tanya malah. Kenapa gitu kan? Kulaan, kaos bisa dijual kan, apa aja sekarang udah pulsa pinggir jalan apa piye toh. Oh iya. Betul ya. Betul. Nah, ini tadi spesifik masalah itu banyak yang dimiliki selain kemampuan. Wih. Salah satunya Sulap berang loh Mas. Betul. Coba masalah sulap. Oh ya orang lawas sih kan ya. Iya. Sempat dalami sulap juga soalnya. Iya. Sampai segitunya loh saya. Dulu digitunya. katanya sama Pak Tarno bukan ya? Oh bukan ya. Bukan. Iqbal E. Pak Tarno malah ya. Nah, ini salah satu yang mungkin lagi ditekuni adalah content creator. Iya, betul. Nah, boleh dikasih tahu Mas tipsnya untuk jadi content creator yang istilahnya handal menurut Mas Sela nih. Iya, apa ya? Tinggal bikin sesuatu yang beda aja sih kalau menurut saya. Karena kalau teman-teman banyak ya kayak teman saya si Bagas Pratama yang bacot gitu kan. Akhirnya dari bacotannya di kamera aja dapat cuan itu kan, banyak banget ya. Teman-teman yang lain yang betul-betul mungkin dari games, otomotif ya, dari beauty vlog ya kan. Kalau tips memang sebenarnya harus membuat sesuatu sih yang dimana 1, 2, 3 kali konten sampai 10 pasti kamu akan dinotis sama teman-teman kamu. Dan pastinya itu harus konsisten ya. Konsisten sampai akhirnya nanti itulah yang membuat corporate besar ya melirik kita gitu kan, melirik kita bersama tim gitu kan. Wah pengen Mas Sela dan segala macam, pengen dibuat yang profesional. Mas bisa nggak pakai talent cewek? Mas bisa nggak bikin dramatik gitu dan segala macam, karena memang sudah ada pengalaman di sinematografi ya dulunya ya. Jadi membuat konten sekarang ini, waduh, sebenarnya sambil merem sih sekarang ini ya, karena dulu kita harus berbicara angle segala macam ya, kamera profesional. Sekarang enggak. Nah, semua corporate semua outputnya pengen cepat yang pertama. Ya udah kita pakai handphone. Handphone ngedit di handphone jadi duit ya kan. Reels sekarang, story gitu kan. Jadi ya itu tadi, berkembangnya zaman ini sangat cepat Mas. Kalau kita nggak bisa berlomba berkompetisi di era ini, ketinggalan sih kalau menurut saya gitu. Jadi bijak menggunakan sosial media itu penting banget. Betul. Karena itu personal branding kita dari sosmed kok. Banyak corporate perusahaan besar yang betul-betul dia CV karyawannya segini banyak ya, itu dibuang semua. Dia cuma lihat karakter seseorang, psikologi seseorang, karyawannya, calon karyawannya dari Instagram. Apa yang diposting itu kan terlihat. Oh berarti orangnya gambus gitu, lucu. Oh senangnya bacot, oh senangnya julid, oh senangnya religi misalnya kan. Jadi bisa terwakilkan dengan sosial media sekarang ini. Jadi banyak teman-teman saya yang kebetulan jadi CEO ya di sebuah perusahaan digital, e-commerce ya, dan aplikasi-aplikasi segala macam. Sekarang lebih ke ya udah Instagramnya apa dilihat segala macam gitu. Hanya formalitas lah untuk lembaran-lembaran kurikulum vitae sekarang gitu. Mas Sela, aku ngelihat di Instagram kan memang konsisten banget, sering banget untuk upload konten-konten gitu kan. Idenya tuh dari mana? Oh ya dulu jujur dari TikTok Mas. Ya bohong lah kalau orang bilang bikin konten sekarang original. Jarang banget. Semua akan diamati, ditiru dan dimodifikasi kan. Itu yang saya lakukan juga sebenarnya. Jadi kalau di TikTok dulu rame sebelum ada Reels ya dulu ya. Sebelum ada Reels kan di TikTok tuh gila-gilaan. Wah, orang-orang punya konsep-konsep lucu. Itu saya save. Dan memang gunanya memang pada saat ada konten, orang meng-create kita untuk membuat iklan ke perusahaan mereka, ya udah diamati, ditiru, dimodifikasi. Karena kan first impression itu sangat dibutuhkan sekali ya. Ketika kita 3-5 detik pertama orang ngelihat sambil lucu poraki gitu-gitu. Cuman ada beberapa yang perusahaan yang ya udah flat, pengennya kampanyenya yang penting tersampaikan. Ada yang Mas pokoknya 10 detik terakhir baru iklanku. Nah 50 detik terakhir 50 detik pertama terserah jenengan meh jelempangan salto kayang udah silakan gitu katanya. Ya gitu loh. Tapi biasanya ada kendala nggak sih Mas? Kayak misalkan wah ini kayaknya kurang cocok. Pasti kalau stuck itu ada sih. Makanya stuck terus revisi dari klien tuh banyak banget sih pasti. Makanya kita punya tim ya. Kita punya tim sebelum kita eksekusi.
itu akan dibedah dulu skripnya segala macam. Mas, udah ya ini kayak gini-gini ya. Contoh videonya akan seperti ini nih gitu. Ya udah tinggal dieksekusi. Jadi lebih matang gitu. Oke. Nah, secara keseluruhan nih, kalau misalkan tadi kan pembahasannya atau pembicaraannya itu kayaknya mulus banget gitu kan. Sorry ya. Mulus banget gitu kan. Saya memang ekspresif orangnya. Iya betul. Biar mencair ya. Kayak es batu. Poso padahal gitu. Panas. Bentak ngelahi lo Mas. Azan ini suwi sana. Ono sing request adzan kayak. Oh iya request adzan ya. Asar ya Oke. Gimana? Nah, tadi kan perjalanan pasti nggak mulus kan? Betul. Ya, ngelewatin itu semuanya. Ada nggak sih kendala-kendala? Terus kalau misalkan ada kendala tuh, gimana solusinya untuk nyari solusi itu? Oke, kalau kendala stuck ya paling sering ya. Jadi kayak, aduh, apa ya Ki ya, pergi ya. Apa ya Ki ya? Ya solusinya memang harus diasah untuk kemampuan kita ya membuat skrip ya kan, terus bikin sesuatu. Jadi ketika di lapangan nggak stuck itu, tapi sering banget sih kalau sama anak-anak, apa meneh, tapi sekarang udah jarang banget lah. Jadi semua bisa ditiru, diamati dan dimodifikasi gitu dari konten lain gitu kan. Kok ini wegi, kok cacang ini gitu. Jadi lebih terprogram lah istilahnya ya. Jadi kalau bisa dibilang kalau tips untuk teman-teman ya membuat schedule. Kalau menurut saya time schedule-nya harus jelas, apa yang mau kalian bikin, apa yang mau kalian posting, karena sekarang sosial media itu sangat berpengaruh dengan personal branding ya. Jadi orang itu ngelihat kita dari Instagram aja udah bisa ngelihat psikologisnya. Ki wonge fun ki, wonge julid ki, wonge rodok senenge quotes of the day-ne tapi sing deep nih ya, sing sarkas nyindir tonggone, bisa terbaca semuanya gitu loh. Jadi karena memang luas banget ya. Betul. Sekali upload aja kayak jaringannya tuh sampai kemana-mana bisa juga betul. Gitu. Oke deh. Terakhir Mas, mungkin boleh dikasih pesan buat Sobat Top yang pengen istilahnya bisa dikatakan ngelakuin sekesukaannya atau hobi dia menjadi cuan. Waduh, kalau itu memang prosesnya memang sebenarnya agak panjang ya, betul. Tapi banyak juga orang yang terlahir instan ya kan. Tapi tercipung-cipung. Tapi takutnya info Mas ya, silang lo itu mau ngonoto. Masih. Ya sesuatu yang instan kalau tidak dipertahankan dengan kesulitan itu memang sulit sih ya. Makanya banyak juga teman-teman yang kita lihat yang instan akan cepat tenggelam gitu kan. Makanya memang harus sabar dengan proses. Bikin konten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 sampai 20 pasti ada satu yang pecah kok, yakin. Tapi banyak yang tidak percaya diri duluan gitu. Jadi bikin 1, 2, 3 konten malu duluan, minder gara-gara dibully atau dijulitin temennya. Sebenarnya itu tadi sih, musuh terbesar adalah memang diri sendiri. Nah, itu aja sih. Ya, oke, luar biasa, mantap. Wah, thank you, Mas. Sabar, konsisten dan terus menerus dilakukan ya. Kita nggak tahu ya bakal yang mana nih yang pecah ya kan? Iya betul. Wes, mantap. Dicatat. Ya harus wajib ya. Udah selesai nih ya? Udah selesai. Padahal pengen ngobrol panjang lagi loh saya loh. Tambahin lagi nggak ya? Mendongin. Ya 30 menit gak kerasa banget ya obrolan kita. Nongkrong rasakan nikmatnya hidup barengan Sela Good. Thank you. Terima kasih Mas Sela untuk inspiringnya ya, cerita-cerita yang sangat luar biasa sekali. Oke. Dan Bara ingetin di akhir segmen nanti kita bakal bagi-bagi hadiah ya ratusan ribu rupiah. Dan terima kasih buat kamu yang udah join dan dengerin di 89,4 FM Semarang dan juga pantengin di YouTube channelnya Top FM Semarang. Dan jangan lupa Mas, Sobat Top ini bisa mencari informasi tentang inspirasi itu di rasakannikmatnyahidup.id dan juga Instagramnya di @signaturetime.id. Wah, istimewa. Mantap kan ya? Mantap tuh ya. Mantap. Iya. Oke deh, kalau gitu Bara pamit. Oke, dan selaku juga pamit. Ya, kamu belum keren kalau kamu belum rasakan nikmatnya hidup. Baru saja kamu ikuti tongkrongan Rasakan Nikmatnya Hidup. 89,4 Top FM, keluarga muda dewasa, semua suka.